mesin cuci LG ini, suaranya kasar. Kita cek drumnya ya. Oh, ini drumnya oblak. Nah, ini kalau drum oblak begini nih, kemungkinan besar bearing amrol. Coba kita tes suaranya. Tes suaranya. Ini suaranya seperti ini ya. Nanti kita bongkar, kita ganti bearing, kita lihat suaranya seperti apa setelah ganti bearing ya. Caranya kita buka baut atas dulu ya, baru nanti kita buka bagian depan. Kita buka dulu tutup, baru nanti kita buka baut depan ya. Depan kita buka semua, baru kita bongkar. Ini kita buka dulu karetnya. Ini karetnya ya. Ini caranya tinggal congkel aja gini. Nah, tarik. Lalu buka ini. Lalu kita buka baut ini ya, kita copot modul ke depan. Baut udah kita buka, tinggal kita congkel ya. Ini soket, hati-hati nyabutnya, ini rawan rusak soket. Kalau udah kita buka baut ini ya, 1 2 3 ini semua sama ini, baru ini nanti kita buka. Kita buka, nanti kita angkat, kita cabut kabel door lock. Setelah kita buka baut semua, kita copot selang ini ya. Ini kita lepas, baru kita angkat ini. Kita angkat tabungnya. Nah, baru kita cabut door lock ya, tinggal kita pencet, kita tarik. Udah, baru kita buka baut-bautnya ini ya. Baut-baut kita buka semua. Lalu kita buka ini bautnya, soket-soket. Lalu kita copot baut ini, baru kita angkat. Lalu kita buka ini. Lalu ini ya, baru kita bagian bawah kita buka ini sama ini ya, kita buka semua, langsung kita copot pakai kunci 10. Setelah kita copot batunya ya, sekarang kita buka selang ini ya. Nih, baru ini ya. Baru kita copot dinamo belakang, habis itu baru shock breaker kita lepas. Kita copot dinamo dulu. Sebelum kita copot dinamonya, kita copot soket-soket dulu. Soket elemen ya, sensornya, ini ground.
baru kita copot baut ini baru kita buka ini ya. Setelah kita copot kabel, kita buka bautnya ini kunci 17. Kalau berdua bisa pakai kunci sok biasa, tapi drum depan harus ditahan. Karena saya sendiri jadi saya pakai korempek, jadi nggak perlu dipegangin dari depan. Nah, tinggal kita tarik dinamonya ya. Ini tariknya kanan kiri ya, karena harus tarik kanan kiri jadi nggak bisa memberikan videonya. Ini kita tarik, pegang kanan kiri, kita mundurin. Setelah dinamo kita buka, sekarang kita buka kuncinya ini 10. Ini kelihatan ya, karena bearing rusak, sel bocor, jadi ini air tembus ke belakang. Kita buka 10 dulu, baru kita copot soket kabel, baru nanti kita buka shock breaker, kita turunkan drum, kita bongkar. Ini dinamo udah kita lepas ya, tinggal kita pencet ini kanan kiri, tarik ke belakang. Udah tinggal kita copot shock breaker. Untuk cara copot shock breaker biasanya seringkali di lapangan teman-teman kesulitan ya untuk narik ini ya. Ini bisa kita gunakan kunci 13. Ini cara nyopot shock breaker penguncinya. Ini kita masukin dari belakang. Ini dari belakang ya. Ini kelihatan. Ini ya. Ini. Baru kita congkel pakai tang atau mungkin pengunci kaki mesin ini, dan kita tarik. Nah, langsung kita tarik. Nah, ini kuncinya udah jatuh. Sama yang ini juga cara nyopotnya, ini kita masukkan dari belakang, sisi belakang. Ya, kalau teman-teman sendiri bisa dipegangin kunci shocknya ya. Karena saya sambil megang HP, jadi tancepin aja, ini kita tarik. Nah, kalau udah jatuh dia udah lepas. Nah, untuk yang belakang kita nyopotnya bagian bawah, karena kalau bagian depan ini penguncinya nggak bisa, jadi bagian bawah, shock breaker bagian bawah yang kita lepas. Nah, sama pakai kunci setelan kaki atau tang juga nggak masalah. Nah, ini udah terbuka, tinggal kita buka semua, baru kita angkat drumnya. Nah, ini baru kita angkat drum, kita keluarin. Kita tinggal angkat biasa aja, tarik. Kalau sendirian bisa begini. Geser dulu, baru ini kita angkat. Nah, ini tinggal kita angkat keluar ya. Nah, ini drum udah kita turunkan ya. Sekarang tinggal kita buka kunci 10. Kita buka aja semua, nanti baru kita angkat kunci 10. Nah, ini kita buka semua struk-struknya, baru kita angkat. Setelah kita buka baut, tinggal kita angkat aja. Nah, ini drumnya. Nah, ini biasanya susah bukanya, kita gedor dari belakang. Kita coba tarik. Ini keras, kita gedor dulu. Ini kita pasang dulu bautnya. Nah, baru kita kasih kunci shock.
Jadi yang kita pukul kunci sok ini sampai gepeng. Ini kalau kita pukul di sini nanti baut rusak, efeknya nanti nggak bisa kita pakai lagi. Jadi mending kunci sok. Kalau untuk sekali dua kali mah nggak akan rusak kunci sok. Cuman kalau ini udah puluhan kali, jadi udah rusak. Nah, ini caranya kita gedor langsung dari sini. Nah ini kita gedor ya caranya ini. Buka nih ya, tinggal kita buka bautnya, udah bisa kita tarik ke depan. Nah ini kita tarik, nah udah terbuka. Nah, ini bearingnya hancur ya. Nah ini karena segitiganya rusak, dipaksain bodinya rusak. Nah akibatnya kayak seperti ini, karena udah kasar dipaksain akhirnya rusak, patah ini olengnya. Ini harus ganti segitiga ini. Nah ini kotor, biar lebih enak kerjanya kita cuci dulu. Kita cuci dulu biar lebih bersih. Kita cuci sampai bersih, baru kita copot bearing segitiganya. Bekas gesekan, lupa zoom. Nah, karena suara kasar dipaksain, jadi begini nih akibatnya. Segitiga patah, zoomnya makan. Nah, ini setelah kita bersihkan, kita buka aja ya, pakai kunci 10. Buka, langsung kita ganti segitiga. Untuk bearing kita copot, sebelumnya kita copot seal dulu ya. Caranya kita congkel ke atas pelan-pelan biar nanti nggak rusak. Nah, selama ini masih bagus bibirnya sama pernya, ini masih aman untuk dipakai, soalnya dia main di sini mainnya ya. Nah ini baru nanti kita lepas bearingnya, ini hancur nih bearing. Untuk lepas dinamonya kita pakai kunci T. Udah berhasil kita lepas, tinggal sisi sebaliknya sama caranya ya. Segitiganya patah ya, kita ganti segitiga baru. Karena ini segitiga 15 kilo, ini harganya lebih mahal, kita ganti yang lebih murah dengan alternatif segitiga mesin cuci 14 kilo ya. Ini harganya lebih murah di pasaran. Nah, perbedaannya di sini.
Untuk 14 kilo bautnya ada 2, nanti kita geser untuk ambil 1. Untuk 15 kilo bautnya 1 di tengah. Nah ini nanti kita pasang, kita ambil 1 aja semuanya, langsung kita coba trap, kita pasang, langsung kita pasang ya. Ini kan posisi baut sini ya, ini nanti kita posisikan begini. Nah jadi nanti ini ke sini, ini kita geser agar nanti kita bisa baut tanpa bikin bor baru. Langsung kita pasang, kita rapikan ya. Nih, kita ambil 1 baut semua ya, nanti sama satu sisinya. Udah ya, kita presisikan. Nah udah ya, semua kita luruskan ya, kita luruskan, lalu kita baut pelan-pelan ya. Kita ambil posisi lurus biar ini nanti tetap center ya, karena ini bukan punyanya 15 kilo, punya 14. Kita pasang, yang penting presisi tengah as bisa. Kita lurusin semua ke satu lubang-lubangnya ya. Sebelum kita baut pastikan presisi semua ya. Nah, udah lurus semua, langsung kita baut satu persatu. Ini udah kita baut, setelah kita ratakan kita baut. Kita baut, tinggal kita pasang bearing. Nah ini kita pasang. Nah, untuk bearingnya, bearing yang lama, yang kebetulan rusak, kalau nggak rusak juga sama. Intinya kita pakai untuk mukul supaya bagian ini nggak sampai kena tekanan ya, karena ini pelor yang bekerja itu di sini. Jadi kalau dia kena tekanan nanti dia akan mengurangi efektivitas putaran. Nah, kita pukul bagian sisi pinggirnya aja pelan-pelan. Nah ini kita pukul bagian sini ya, ini pelan-pelan aja agar nggak kena bagian dalam, nanti luka. Sampai rata ya, kita pukul sampai rata sama besi dalam ya. Ini kan ada rumah bearingnya, sampai rata. Kalau belum rata sama ini tadi masih kurang turun, jadi nanti rata sama bagian bawah, baru kita pasang seal. Ini bagian bawah, ini bagian atas ya. Nah kayak gini, tinggal kita pukul, tinggal kita pukul aja. Nah ini pastikan ini rata ya sama sisi-sisi. Kalau kurang rata bisa kita kasih bearing ini, kita pukul pelan-pelan. Nah ini harus di dalam semua. Nah ini udah masuk semua, tinggal kita pasang bearing belakang, lalu kita rapikan. Cara pasang bearingnya ini kita pasang sama, kita pukul pelan-pelan ya, pastikan nanti rata masuknya. Kalau udah rata baru kita pukul pinggir-pinggirnya sama ya, jangan sampai ngenain bagian ini. Biar lebih gampang lagi, kita kasih bantalan ini, baru ini bisa kita pukul lebih aman lagi ya. Langsung kita pukul aja, nanti kita rapikan lagi.
Ini udah kita pukul rata ya, ini rata dari sini, dan putarannya harus halus. Kalau halus berarti ini nggak kena pukul. Kalau kena pukul pasti ini nanti akan berasa. Dan nanti kalau kena pukul di sini waktu masang, biasanya beberapa bulan kemudian dia lepas pelornya. Kalau ini aman, insya Allah lama rusaknya nih, nggak ada berasa senggolan atau apa ya, karena ini nggak kena pukul. Langsung kita rapikan ke drum aja, kita pasang ya, kita ganjel pakai batunya, lalu kita pasang. Nanti kalau nggak mau masuk, kita kasih tutorial cara narik ke belakangnya. Nah, ini udah kita pasang, kita cek apakah asnya udah nyampe belakang ya. Nanti kalau belum nyampe baru kita kasih tutorial cara nariknya. Kita tarik dulu. Nah, ini kan terlalu pendek ya. Biasanya kalau untuk as pemasangannya emang masuknya susah, sama bukanya juga harus susah, karena kalau masuknya gampang, bukanya gampang, itu berarti udah kemakan asnya, jadi bearing cepat rusak. Kalau ini masih bagus, berarti dia naik cuman sedikit. Ini caranya kita tarik pakai kunci 17 bautnya ya, kita pasang dinamo sama rumahnya buat tumpuannya. Coba kita trap dulu. Ini dinamonya tadi pasang. Ini nah, ini kalau misalnya langsung kita pasang dia kurang ke atas, kita trap ya. Nah, ini kan masih jauh, kita pasang mur, kita tarik ke atas. Itu biasanya ada yang lebih dalam lagi ya, lebih dalam. Kalau kita pakai ini nggak bisa, kita kasih tatakan besi atau apa ya sejenis, baru kita tarik. Kita tarik sampai rata ke dinamo ya. Nah, ini udah naik nih. Coba kita lihat. Nah, ini udah rata. Kalau udah begini tinggal kita pasang, nanti pemasangannya udah gampang. Ada yang lebih dalam, kalau lebih dalam bautnya nyampe, kita kasih ganjelan dari besi atau sesuatu yang keras buat nahan pinggir-pinggir ini ya. Baru kita kencengin, nanti naik, baru setel pakai ini. Untuk rumahnya ini kita bersihkan dulu ya, soalnya takutnya ini nanti masuk ke drain pump. Ini kalau nggak kita bersihkan, nanti lama-lama dia rontok masuk ke drain pump, nyumbat. Kita bersihkan pakai cutter aja. Nah, biar nanti nggak resiko nyumbat di bagian drain pump. Ini udah kemakan, kita bersihkan dulu, baru nanti kita pasang. Setelah kita bersihkan, kita pasang tutup atas. Caranya ini ya, ini untuk bagian elemen masuk ke sini ya, baru kita baut. Nah, kita putar, udah aman, berarti elemen udah nggak senggol. Baru kita baut semua, lalu kita pasang. Setelah drum kita baut semua, lalu kita pasang ya. Masangnya biasa, kita angkat, masukin kanan kiri, lalu kita pasang selang pembuangan. Ini selang buat membersihkan ini ya sebenarnya nih. Terus ini selang water level. Nah, setelah itu baru kita pasang shockbreakernya ya. Ini kita pasang dulu yang belakang biar gampang.
taruh yang depan. Masangnya tinggal kita masukin, lalu kita lurusin ya. Tinggal kita masukin aja nih ke belakang arahnya. Nah, yang belakang juga sama, kita masukin, lurusin dulu, kita lurus, nah kita masukin. Lalu tinggal satu lagi sama, kita lurusin, baru kita masukkan. Nah, udah aman, baru kita pasang selang ini, ngalu ini ya. Tinggal kita pasang kunciannya. Nah, yang ini juga. Nah, untuk yang ini agak susah, harus pakai tang jepit ya untuk saya. Mungkin teman-teman bisa pakai tang biasa kalau udah biasa. Kalau kita masih pakai tang jepit. Ini ada cowakan ya, cowakan masuk sini biar lurus. Nah, ini pakai tang ini ya, kita langsung masuk. Setelah udah kita pasang semua, baru kita pasang penyeimbangnya nih ya, batu corannya. Kita pasang, kita baut, baru kita bisa pasang tutup depan sama pengisian airnya. Untuk pemasangan batu penyeimbangnya cukup pasang kayak biasa aja. Yang ada kotak atasnya ini di atas. Lalu kita baut, kencengin udah. Untuk yang bawah itu tulisannya kebalik, ngadep ke bawah, ada cowakan ini bagian bawah ya. Jadi untuk memudahkan biar nggak ketukar, karena kalau ini ketukar di atas nanti entok ini. Nah, ini setelah kita pasang ini, baru kita pasang ini dulu ya, besi yang di sini, baru tutup depan, cover depan sama door lock. Kita baut 1 2 sama ini aja ya, karena ini nanti ikut cover depan. Sekarang kita pasang cover depannya. Ini kayak biasa aja, itu masuk ke bagian bawah. Nah itu ya, masuk bagian bawah. Nah ini masuk ya, baru kita pasang door lock yang ada penguncinya di atas. Kita masukkan ke bagian sini. Nah itu ya pengunci. Nah udah, langsung kita baut, baru nanti kita pasang modul depan sama karet. Setelah kita baut semua, lalu ini selang yang ini tadi kita pasang, lalu selang ini ya. Selang ini patokannya ada tanda panah ini tanda panah nih ya. Nah, ini ada tanda panah ke atas ya. Ini ke sini, lalu kita kencengin, lalu kita pasang ini dulu, masuk ke sini. Ini masuk, baut lurus ya, baut lurus, baru kita pasang modul. Ini pasang modul, kabelnya nih masuk. Nah ini ke sini. Nah
ini langsung, ini ada kakinya masuk ke bagian bawah ya. Nah, ini tinggal kita klik ke dalam. Nah, lalu kita baut bagian ini ya. Kita baut ini. Sama ini. Tinggal kita pasang ini, kita baut, baru kita pasang per. Kita pasang semua ya. Sekarang kita pasang kawat ngunci karet. Ini caranya langsung aja begini ya. Sisi bawah ini per, nanti sebelahnya biar ngangkat ke atas, baru kita congkel pakai obeng. Posisi begini ya. Ini karena sambil megang kamera, jadi kita pegang pakai kaki bagian bawah. Nah, ini tinggal kita ini. Nah, congkel, congkel. Ya, congkel ya. Ini udah masuk semua nih. Nah, ini udah rapi. Bagian depan udah selesai, tinggal kita pasang bagian belakang. Bagian belakang dinamo sama kabel water level. Bagian belakang tinggal kita pasang soket ini biru di sini. Tengah putih sini. Ya, biru yang ini di sini. Nah, ini udah. Baru bagian bawah sensornya, ini elemennya. Nah, ini groundnya ya. Setelah soket bawah atas udah, sekarang dinamo. Nah, untuk dinamonya tinggal kita pasang soketnya dulu. Nah, begini ya. Bagian ini di atas. Nah, langsung kita pasang. Posisinya begini. Nah, begini. Baru kita baut. Nah, udah kita pasang, kita kencengin, tinggal kita rapikan baut-baut kabel. Tinggal kita kencengin, ini kita kencengin, ini kita klep, baru kita pasang. Tutup dinamonya ya, magnetnya ya. Nah, ini udah kita rapikan. Sekarang kita pasang magnet dinamo, baru kita tes. Ini magnetnya kita pasang. Nah, baru kita kencengin. Nah, ini tinggal kita kencengin aja. Kalau untuk obeng impact nggak perlu dipegangin drumnya. Kalau pakai kunci shock biasa, drum harus ditahan dari depan. Langsung kita kencengin. Nah, cukup, tinggal kita tes. Kita tes spin apakah suaranya udah halus. Nah, udah ngunci, tinggal kita dengarkan suaranya, perubahannya seperti apa. Nah, ini udah mulai kencang, suaranya halus.
Sudah halus normal kembali. Tinggal kita tutup, suara udah halus. Nah, ini udah halus suaranya, udah normal, siap tempur kembali. Oh, halus.